Hasan gimana nih dok? Jadi ngebiayain nggak sih? Enggak sih untungnya. Oke, Jadi sebenarnya kan itu kan di podcast kan gertakan lah ya sebenarnya ya kan. Ferni Hasan kan bilang mau tes DNA. Jadi pada waktu di podcast tersebut saya tanyain dengan serius, mau beneran atau enggak? Kalau mau ya aku bayarin. Untungnya dijawabnya enggak. Sebenarnya kalau misalnya dia mau ya udah aku bayarin, tapi kan eksklusif dong, ya kan liputannya di bawahku kayak gitu. Tapi dia bilang nggak mau, dan tadi pengacara dia kemarin datang, dia bilang akan dilangsungkan di Singapura, mau bayar sendiri gitu. Ya udah bagus juga lah aku bilang. Ferni Hasan nggak sih karena Nggak. habis podcast terus? Padahal dia ada di basement apartemenku dong, dia nggak mau naik ke atas, nggak tahu Kenapa? Kenapa tuh, Bang? Nah tanyanya Ferni Hasan dong Tapi tanya. sempet dibujuk nggak sih dok untuk naik? Udah sampai teleponan aku bilang naik dong, aku bilang sini dong ngobrol, dia bilang belum siap. Berarti belum ada curhatan apa gitu? Belum ada sekali? curhatan soal dia Belum. tes DNA ke Singapura, belum ada omongan kapan. Kalau dari pengacaranya dia janjinya di bulan September katanya. Kalau di bulan September belum ada ajakan, silakan dikontenin katanya. Berarti kan tidak menunjukkan keseriusan. Tapi kenapa mereka nolak ya dok? Kira-kira dokter sendiri tahu nggak nih? Nolak apa nih? Alasan Nolak. Nggak mau dibayarin. Iya, bantuan dari dokter. Oh mungkin pengen netral kali ya. Sisi positifnya aku ngeliat pengen netral. Tapi dari dokter sendiri melihat dia ini mengenal juga kah atau gimana selama ini? Apa? Mengenal Denny Ferni Sumargo juga Sumargo. atau gimana selama ini? Oh aku kenal dengan Denny Sumargo, kenal dekat ya. Dari kejadian kemarin dengan Kartika Putri kan aku kenal dekat dengan Denny Sumargo. Sebetulnya aku nggak mau kontenin ini sih, aku nggak mau bawa podcast ini sih sebenarnya karena kan nggak enak dengan Denny sebenarnya. Tapi pada waktu ngobrol sebentar, pada waktu itu aku lupa ya bahas apa ya. Ci Olivia bilang nggak ada masalah, dia bilang, oh ya sudah kalau aku bilang kalau nggak ada masalah aku bawain, aku bilang, dan aku bawa juga coba independen, aku bilang, aku nggak pandang teman, aku juga nggak ada permusuhan, aku bilang aku coba sebagai host membawakan dengan gaya aku seperti biasa, itu aja sih sebenarnya. Sama Ferninya sendiri dokter kenal nggak sih? Tapi yang jelas kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Kalau aku ya, Kenapa? karena Kenapa, menurutku tes DNA yang pertama itu sudah valid dan jelas. Nggak mungkin itu palsu, nggak mungkin itu nggak mungkin itu dimanipulasi. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua. Untuk apa? Ngapain? Nah, kan Kayak misalnya aku ngomong ya, aku berseteru dengan Kartika Putri, mau nggak di sidang yang kedua? Ngapain? Gue udah bebas, udah dinyatakan nggak bersalah, status tersangka sudah dicabut, ngapain diminta di sidang lagi sekali lagi kayak gitu? Dok, sebagai dokter juga, tanggapan Denny Sumargo kan minta tes DNA kedua berarti menjelekkan juga profesi seorang dokter juga yang sudah memberikan tes DNA itu. Ayo, menurut dokter sendiri gimana? Dari statement beliau kan beliau tidak menjelekkan ya, cuma mereka mau untuk tes yang kedua aja. Ya kalau dari saya cuma bisa sampaikan bahwa tes DNA itu sulit banget tuh didapat ya. Persentase kesalahannya itu kecil banget, 0,01% mungkin. Itu pun mungkin kelilipan, ketiduran mungkin ya, atau mungkin kebanyakan nonton sinetron, aku juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu pertanggungjawabannya itu besar banget untuk tes DNA. Nggak semua lab, nggak semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Dokter, tapi dokter deket nggak sih sama Ferni atau kenal gitu bang? Nggak kenal, nggak pernah ngobrolnya kemarin pas di telepon doang, itu pas di podcast. Dan itu semua tanpa disetting. Dok, karena kan dokter kan ibaratnya disumpah juga kan tidak boleh ngasih hasil yang tidak sesuai. Benar kan dok? Jadi kan tes DNA itu yang pertama itu sudah membuktikan gitu. Tes DNA yang pertama itu sangat membuktikan, tes DNA yang pertama itu sudah pasti valid dan sah, aku bisa ngomong seperti itu, kecuali nanti ada tes DNA yang kedua yang menyatakan hal yang sebaliknya. Dan menurutku harusnya tidak mungkin. Kalau ada tes DNA yang kedua hasilnya sebaliknya, waduh gempar lah dunia ini. Rasanya itu aneh banget, nggak mungkin. Kalau menurutku hampir tidak mungkin. Kabarnya kalau rumah sakit yang di Singapura itu pilihan Ferni atau dari kuasa hukumnya dokter? Ya, pilihannya dari sisi CFA. Tapi Denny Sumargo sendiri menyanggupi kah dari kalau pilihan dari Ferni sendiri? Denny Sumargo itu orangnya gentle banget ya. Aku kenal dengan dia itu dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, memang orangnya gentle banget. Kalau memang suka dia bilang suka, kalau enggak dia bilang nggak suka. Dan dia langsung ngomong dia mau. Dia bilang, ya meskipun aku bilang kalau aku jadi kau, aku nggak mau. Bilang, ngapain? Responnya Denny gimana? Mas, dokternya? Ya dia sebenarnya pengen masalah cepat selesai aja sih. Tapi melihat permasalahan antara Denny Sumargo dan DJ Ferni, kamu memandangnya seperti apa sih? Aku pandangnya seperti apa? Kamu sebenarnya Menurut kamu mengundang sebagai sahabat dan sebagai dokter? Ya aku juga bingung ya. Yang satu menurutku sudah terluka sekian lama, yang satunya lagi masih bingung itu anak siapa. Aku juga bingung juga ya. Ya kalau mau cepat selesai di tes DNA secepatnya aja. Kan dua-duanya sudah mau juga. Apa salah? Gak ada yang